Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marela Virajayo dengan NIM 20-46065-TP-12875. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Investigation of the Effect of Temperature on Vitamin C in Fresh and Packed Juices. Pada pembahasan jurnal ini akan ada 4 bagian, yaitu bagian pendahuluan, material dan metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, saya mengelompokkan bahasan jurnal ini ke dalam 4 poin. Yang pertama adalah kandungan dan manfaat buah-buahan. Pada pendahuluan jurnal ini, dijelaskan bahwa buah-buahan memiliki kandungan serat dan juga vitamin yang tinggi. Selain itu, buah-buahan juga memiliki kandungan kalori dan lemak yang rendah. Kandungan seperti vitamin, antioksidan, mikronutrien, dan mineral yang terdapat pada buah-buahan memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh, karena dapat melindungi dan meremajakan jaringan, sel, dan juga organ-organ dalam tubuh. Kandungan-kandungan ini dapat mencegah kerontokan rambut, kerutan pada kulit, berkurangnya ingatan atau memori, berkurangnya kemampuan retina pada mata yang disebabkan karena faktor usia, kanker, penyakit Alzheimer, dan juga osteoporosis. Poin yang kedua adalah mengenai vitamin C dan manfaatnya. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa vitamin C, atau yang dikenal juga dengan asam askorbat, merupakan vitamin yang larut dalam air dan memiliki struktur aktif yang disebut L-ascorbic acid. Asam askorbat ini cepat teroksidasi menjadi dehydrin ascorbic acid atau DHA karena adanya 2 gugus hidroksil pada strukturnya. Berdasarkan beberapa studi, konsumsi vitamin C juga dapat mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular. Vitamin C juga berfungsi penting dalam berbagai proses biologis seperti absorpsi zat besi, pembentukan kolagen, peningkatan sistem imun, menghambat pembentukan nitrosamin, dan mengurangi kadar kolesterol. Poin yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan dalam buah-buahan dan sayuran. Buah dan sayuran memiliki kandungan air sekitar 70 hingga 90%. Namun, ketika buah dan sayuran sudah dipanen atau dipisahkan dari tanamannya, buah dan sayuran akan mengalami respirasi yang menyebabkan berkurangnya kelembaban, degradasi nutrisi, dan potensi kerusakan oleh mikrobia. Maka dari itu, terkadang buah dan sayuran dipanen sebelum waktunya untuk mengurangi kerusakan yang dapat timbul pada proses pemanenan dan transportasi atau pemindahan. Selain itu, cara budidaya, jenis tanah, sistem produksi, dan kondisi cuaca juga mempengaruhi kandungan nutrisi selama pertumbuhan. Poin yang keempat adalah pengamatan pengaruh suhu terhadap kandungan vitamin C pada buah. Dalam proses pemasakan buah dan sayuran rumahan, vitamin C sangat sensitif terhadap panas, cahaya, dan juga oksigen. Adanya penurunan kadar vitamin C menunjukkan adanya degradasi nutrisi. Terdapat cara untuk memperlambat terjadinya penurunan kadar vitamin C. Salah satunya adalah dengan menyimpan di dalam kulkas. Pada brokoli yang disimpan dalam kulkas dengan suhu 0 derajat Celcius, tidak ditemukan adanya pengurangan vitamin C. Namun, pada suhu 20 derajat Celcius, sebanyak 56% kandungan vitamin C hilang. Salah satu sumber vitamin C terbesar adalah jeruk. Namun, tidak hanya jeruk, masih banyak buah-buahan lain yang juga mengandung vitamin C sama banyaknya. Vitamin C ini diekskresikan setiap hari dan tidak dapat disintesis di dalam tubuh. Dalam studi jurnal ini, akan diamati perbedaan kandungan vitamin C pada jus yang langsung berasal dari buah segar dan jus komersial baik yang berbentuk cair maupun bubuk. Akan diamati pula pengaruh suhu, penyimpanan, dan proses pengolahan pada kadar vitamin C. Selanjutnya, saya akan membahas bagian material dan metode. Pada percobaan ini, digunakan beberapa jenis buah dalam bentuk jus yang didapatkan dari pasar lokal yang terdapat di Lahore. Berikut ini merupakan cara sampling dan storage yang digunakan. Sampel didapatkan dari pasar lokal di Lahore dan terdiri dari buah-buahan dan jus buah komersial. Riset ini dilakukan di Department of Zoology of Lahore College for Women University, Lahore. Pada riset ini, akan diamati kandungan vitamin C pada 3 temperatur yang berbeda, yaitu pada 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan suhu maksimal pemanasan dari masing-masing jus buah. Terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode untuk menentukan kandungan vitamin C pada jus buah segar. Dilakukan metode sebagai berikut. Masing-masing buah segar yang sudah didapatkan dihitung terlebih dahulu masanya. Kemudian, buah dipotong dan dikeluarkan atau diperas sarinya dengan menggunakan kain katun.
Kemudian, sari buah tersebut ditambahkan 0,5% indikator amilum. Indikator amilum ini dibuat dengan melarutkan 0,25 gram amilum yang dapat larut ke dalam 50 ml air distilasi yang hampir mendidih. Kemudian, sampel dititrasi dengan 0,005 molar larutan iodin. Larutan ini dibuat dengan melarutkan 2 gram potasium iodida dan 1,3 gram iodin ke dalam 1 liter air distilasi. Titik akhir titrasi diperoleh ketika warna sari buah sudah berubah menjadi warna biru gelap kehitaman. Metode yang kedua adalah untuk menentukan kandungan vitamin C pada jus buah komersial yang berbentuk cair. Pertama, akan dibuat terlebih dahulu larutan standar. 10 tetes indikator amilum ditambahkan pada 25 ml larutan L-ascorbic acid standar, kemudian dititrasi dengan 0,005 molar larutan iodin hingga berubah warna menjadi biru kehitaman. Kemudian, sebanyak 10 ml sampel jus yang sudah disaring diteteskan dengan 10 tetes 0,5% indikator amilum. Setelah itu, dititrasi dengan larutan standar yang telah dibuat. Yang ketiga adalah metode untuk menentukan kandungan vitamin C pada jus buah yang berasal dari bubuk. Pertama-tama, diambil sekitar 0,20 sampai 0,25 gram bubuk sampel jus buah dan dilarutkan dalam 250 ml air deionisasi. Kemudian diambil 25 ml jus buah yang telah dibuat dan ditambahkan dengan 10 tetes 1% indikator amilum. Setelah itu, dititrasi dengan larutan iodin. Volume iodin yang digunakan hingga mencapai warna biru kehitaman dicatat. Metode terakhir adalah analisis statistik. Percobaan ini dilakukan dengan triplicate atau sebanyak 3 kali. Analisis statistik ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.0 dan kemudian hasilnya akan tampil dalam bentuk rata-rata plus minus standard error of the mean atau SEM. Analisis ini dilakukan dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 atau 5%. Selanjutnya, saya akan membahas bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, akan dibahas hasil investigasi kandungan vitamin C pada berbagai temperatur dan juga faktor yang mempengaruhi kandungan vitamin C. Pada studi ini, dibahas mengenai kandungan vitamin C pada jus buah segar, jus komersial cair, dan bubuk pada berbagai temperatur. Jurnal ini juga merujuk pada studi yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh kemasan dan penyimpanan terhadap kandungan vitamin C pada buah jeruk. Jurnal ini juga melampirkan daftar jus buah yang didapatkan dari pasar lokal beserta dengan tanggal produksi dan kadaluarsanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tabel 2. Tabel ini menunjukkan perbedaan kandungan vitamin C pada jus buah yang diambil sarinya secara langsung dari buah segar pada berbagai temperatur. Kadar atau konsentrasi kandungan vitamin C dituliskan dengan satuan miligram per 100 ml, di mana konsentrasi dari larutan standar yang digunakan adalah 3,33 plus minus 0,166 mg per 100 ml. Pada tabel ini digunakan 8 jenis jus buah, yaitu jus lemon, apel, jeruk, nanas, mangga, semangka, melon, dan tomat. Pada tabel ini digunakan 3 temperatur yang berbeda, yaitu 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan temperatur maksimum pemanasan dari masing-masing jus buah tersebut. Berdasarkan tabel tersebut, di dalam jurnal dibahas bahwa kebanyakan jus buah-buahan segar tersebut tidak menunjukkan perubahan kandungan vitamin C yang signifikan pada berbagai temperatur. Hal ini dapat dilihat dari hasil perubahan konsentrasi yang tidak terlalu jauh pada kebanyakan jus buah segar. Selanjutnya, saya akan membahas tabel 3. Tabel ini menunjukkan perbedaan kandungan vitamin C pada jus buah komersial pada berbagai temperatur. Kadar atau konsentrasi kandungan vitamin C juga dituliskan dengan satuan miligram per 100 ml. Pada tabel ini, digunakan juga 8 jenis jus buah dan 3 temperatur yang berbeda, yaitu 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan temperatur pemanasan maksimum dari masing-masing jus buah. Berdasarkan tabel tersebut, di dalam jurnal dibahas bahwa proses pasteurisasi dan pengemasan mempengaruhi kandungan vitamin C pada jus buah. Hal ini dapat dilihat dari konsentrasi kandungan vitamin C yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan konsentrasi vitamin C pada jus buah segar. Jurnal ini juga membahas bahwa durasi penyimpanan yang lama dapat mengeliminasi atau bahkan hanya menyisakan sedikit vitamin C pada jus. Berdasarkan tabel 2 dan 3, dapat dilihat bahwa proses pengolahan dan pemasakan menyebabkan degradasi vitamin C.
di mana semakin meningkatnya temperatur, semakin berkurang juga kandungan vitamin C yang terdapat dalam jus buah. Hal ini disebabkan karena vitamin C merupakan vitamin yang mudah larut dalam air dan terdegradasi, sehingga tentunya seiring bertambahnya temperatur akan semakin banyak vitamin C yang larut dan terdegradasi. Dari kedua tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa kandungan vitamin C pada jus yang berasal dari buah langsung lebih tinggi dibandingkan kandungan vitamin C pada jus buah komersial. Grafik ini menggambarkan persentase peningkatan dan penurunan vitamin C pada jus buah pada suhu 50 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Persentase peningkatan dan penurunan vitamin C pada jus buah pada suhu 50 derajat Celcius didapatkan dengan menghitung kadar vitamin C pada 50 derajat Celcius dikurangi dengan kadar vitamin C pada 25 derajat Celcius dibagi dengan kadar vitamin C pada 25 derajat Celcius dikalikan dengan 100. Sedangkan persentase peningkatan dan penurunan vitamin C pada jus buah pada suhu di atas 50 derajat Celcius didapatkan dengan menghitung kadar vitamin C di atas 50 derajat Celcius, kemudian dikurangi dengan kadar vitamin C pada 25 derajat Celcius dibagi dengan kadar vitamin C pada 25 derajat Celcius dan dikalikan dengan 100. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat juga bahwa konsentrasi vitamin C pada berbagai jenis jus buah mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya temperatur. Namun, dapat dilihat terdapat penyimpangan pada jus buah apel segar, di mana pada suhu 50 derajat Celcius, konsentrasi vitamin C meningkat dari 5% menjadi 48%. Hal ini disebabkan karena pada 48% tersebut merupakan titik jenuh dari vitamin C pada 50 derajat Celcius pada buah apel. Dapat dilihat juga bahwa pada temperatur di atas 50 derajat Celcius, persentase vitamin C berkurang lebih banyak dibandingkan pada suhu 50 derajat Celcius. Pada jurnal ini juga dibahas beberapa faktor yang mempengaruhi berkurangnya kandungan vitamin C pada jus buah. Ketika kemasan jus buah, baik yang diperoleh secara langsung dari buah maupun jus buah komersial sudah dibuka, maka vitamin C akan berkurang sekitar 2% setiap harinya. Jurnal ini juga merujuk pada sebuah studi untuk mengamati adanya perubahan kualitas pada buah-buahan sitrus yang disimpan akibat pengaruh waktu dan temperatur penyimpanan. 5 temperatur dan waktu dipilih untuk mengevaluasi perubahan kualitas buah, seperti tekstur, warna, dan kandungan vitamin C. Hasilnya didapatkan bahwa buah menjadi lebih lembut dan terpengaruh oleh jamur tergantung pada suhu dan waktu penyimpanannya. Laju respirasi juga meningkat selama penyimpanan dan bergantung juga pada temperatur. Vitamin C yang terdapat pada jus buah yang sudah disimpan lebih lama sudah lebih siap untuk teroksidasi, sehingga mempengaruhi konsentrasi vitamin C pada jus buah tersebut. Jurnal ini juga merujuk pada suatu studi yang mengatakan bahwa kondisi lingkungan dan proses pertumbuhan buah juga mempengaruhi kandungan vitamin C yang terdapat pada jus buah. Buah yang belum matang memiliki kadar vitamin C yang paling tinggi, dan kandungan vitamin C ini akan berkurang selama proses pematangan buah karena adanya proses fotosintesis. Posisi buah pada pohon juga mempengaruhi kandungan vitamin C. Buah yang terletak lebih di pinggir atau lebih di luar memiliki kadar vitamin C yang lebih tinggi. Error pada percobaan ini diperkirakan sekitar 2%. Hasil titik titrasi juga akan lebih tepat jika indikator yang digunakan masih baru. Hasil titrasi juga dapat dipengaruhi oleh kontaminasi dari zat besi apabila sampel dihancurkan menggunakan mortar dan diekstrak menggunakan saringan baja. Hasil titrasi akan berbeda dengan jus buah yang diekstrak dan dihancurkan menggunakan kain. Maka dari itu, kontak dengan logam biasanya dihindari dalam penyiapan jus. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulan yang disampaikan pada jurnal ini adalah vitamin C merupakan nutrisi yang diperlukan semua orang tanpa memandang usia dan memiliki peran yang penting dalam berbagai proses biologis. Salah satunya adalah ketika terjadi infeksi. Karena tubuh tidak dapat mensintesis vitamin C, maka setiap orang harus mengonsumsi vitamin C sesuai dengan rekomendasi RDA atau Recommended Dietary Allowance. Jus komersial menunjukkan kadar vitamin C yang lebih rendah yang menandakan adanya penurunan selama penyimpanan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa kandungan vitamin C pada jus buah segar maupun komersial dipengaruhi oleh temperatur, waktu, dan penyimpanan. Menyimpan buah di dalam kulkas dapat menjaga buah tetap segar lebih lama dan menjaga kandungan vitamin C pada buah. Sedangkan buah yang tidak disimpan dalam kulkas memungkinkan terjadinya penurunan kualitas dan nutrisi lebih cepat.
Terima kasih karena telah menyaksikan. Pertanyaan pertama adalah mengapa buah jeruk yang berada di pohon bagian luar memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi? Setelah saya membaca beberapa jurnal dan sumber, pendapat ini tidak dapat terlalu dibuktikan karena faktor yang mempengaruhi kandungan vitamin C sangat banyak sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kebanyakan riset atau percobaan yang dilakukan justru membuktikan sebaliknya, di mana buah yang justru terdapat pada bagian yang lebih luar dan di bagian selatan pohon memiliki kandungan vitamin C yang lebih sedikit. Hal ini dapat disebabkan karena paparan sinar matahari yang lebih tinggi mendorong pematangan buah, di mana dalam proses pematangan buah ini terdapat berbagai proses oksidatif yang menyebabkan berkurangnya kandungan vitamin C. Selain itu, paparan sinar matahari juga mengakselerasi aktivitas dari enzim ascorbic acid oksidase yang berperan untuk mendegradasi L-ascorbic acid yang merupakan bentuk aktif dari vitamin C. Berikut ini juga saya lampirkan salah satu hasil percobaan berdasarkan jurnal Adhikari et al. Tahun 2020. Dapat dilihat bahwa buah pada posisi yang lebih luar memiliki kandungan vitamin C yang lebih rendah. Berdasarkan ilustrasi ini juga dapat dilihat bahwa bagian selatan dari pohon adalah bagian yang terpapar sinar matahari, sehingga pada buah yang terdapat pada bagian selatan pohon, kandungan vitamin C-nya lebih rendah. Pertanyaan kedua adalah upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kandungan vitamin C dalam buah jeruk? Upaya yang pertama yang dapat dilakukan untuk menjaga kandungan vitamin C dalam buah jeruk adalah dengan menyimpannya di dalam kulkas. Berdasarkan jurnal ini juga, penyimpanan buah jeruk di dalam kulkas terbukti efektif dapat mempertahankan kandungan vitamin C. Selain itu, penyimpanan buah jeruk juga lebih baik dalam bentuk utuh atau belum dikupas sehingga mengurangi terpaparnya daging buah dengan oksigen yang dapat menyebabkan oksidasi vitamin C. Selain itu, lebih baik juga untuk mengkonsumsi buah secepatnya, karena vitamin C akan hilang seiring dengan waktu penyimpanan. Buah jeruk juga lebih baik untuk dikonsumsi secara langsung atau fresh dari buah, baik berbentuk buah maupun sarinya, karena proses pembuatan jus komersial dapat mengakibatkan penurunan kandungan vitamin C. Pertanyaan ketiga, kenapa pada buah yang sudah matang kandungan vitamin C-nya lebih sedikit? Apakah ada penyebab lain selain karena adanya proses fotosintesis? Berdasarkan Rahman et al. Tahun 2015, pada buah yang matang terdapat aktivitas enzim asam askorbat oksidase dalam jumlah yang lebih tinggi. Enzim asam askorbat oksidase ini berperan dalam perombakan vitamin C, di mana asam L-askorbat akan teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat. Sebetulnya, keduanya masih mempunyai keaktifan sebagai vitamin C. Namun, asam dehidroaskorbat ini akan mengalami perubahan lebih lanjut oleh adanya reaksi hidrolisis sehingga terbentuk asam L-diketoglukonat yang tidak memiliki keaktifan vitamin C. Pertanyaan yang keempat adalah apa pengaruh besi pada perhitungan kadar vitamin C? Berhubungan dengan poin sebelumnya, adanya logam besi dapat mempercepat terjadinya oksidasi, sehingga L-ascorbic acid atau asam L-askorbat berubah menjadi asam dehidroaskorbat, kemudian berubah lagi menjadi asam L-diketoglukonat yang tidak memiliki keaktifan vitamin C. Sehingga dengan adanya kontaminasi besi dalam perhitungan kandungan vitamin C yang terhitung akan berkurang atau lebih sedikit.